Saat perjalanan berlanjut mendekati Trowok dan relnya menurun serta membelok hampir setengah lingkaran, masinis mulai menyadari adanya kejanggalan. Sistem pengereman ternyata nggak bekerja dengan baik, akibatnya kereta semakin sulit dikendalikan. Sementara jalur yang menurun membuat kecepatannya terus meningkat dan beberapa penumpang bahkan merasakan sensasi seperti terangkat dari tempat duduk karena laju kereta yang kencang banget. Begitu melewati jembatan Trowok, tepatnya di jam 00.03 dini hari, rangkaian gerbong anjlok. Lepas sehingga tidak mampu berbelok dengan baik, dan menurut pengakuan salah satu penumpang, sebelumnya sempat ada petugas yang berlari-lari di kereta untuk menarik rem, tapi nggak berhasil. Geng, karena pembahasan kita kali ini mengenai tragedi kecelakaan kereta api, sekali lagi gue mau mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk para korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur kemarin. Hari ini kita bakal mengangkat sebuah tragedi Trowok namanya. Ini adalah sebuah bahan untuk edukasi bagi kita semua dari sejarah kelamnya dunia perkereta-apian. Karena dengan melihat kembali kejadian-kejadian serupa di masa lalu, kita jadi belajar banyak tentang apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana mencegah hal yang sama agar tidak terulang lagi di masa depan. Jadi tragedi Trowok ini gak cuma terjadi sekali, geng. Ini adalah sebuah tragedi yang cukup memilukan yang kejadiannya sampai 3 kali. Yaitu yang pertama pada tahun 1959, terus tahun 1962 dan 1995. Kejadiannya di lokasi yang sama. Dan ini bukan sekedar kebetulan. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang krusial yang membuat wilayah ini jadi rawan banget. Salah satunya adalah kondisi jalurnya yang ekstrim dengan kombinasi turunan dan tanjakan yang curam. Dan ini adalah sebuah tragedi kecelakaan kereta api paling mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Mungkin kalian bisa lihat dulu sedikit cuplikannya. Kecelakaan kereta api yang terguling di sekitar jembatan Trowok, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya pagi tadi. Peristiwa naas yang menimpa kereta api Kahuripan terjadi sekitar pukul 00.03 dini hari. Kereta api Kahuripan dengan masinis Supardi berangkat dari Bandung sekitar pukul 21.30. Hari ini kita bakal membahas bagaimana kronologi dari tragedi itu. Siapkan diri kalian karena pembahasan ini bakal membuat kalian merinding. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng, gue mau ngenalin kalian salah satu alat yang gue punya dan sangat fungsional. Ini namanya Wian WSX80 Selfie Screen. Ini adalah layar eksternal untuk kalian yang mau jadi konten kreator agar lebih mudah menggunakan kamera belakang. Dengan Wian ini memungkinkan kalian untuk bisa take selfie menggunakan kamera terbaik di handphone kalian. Ukurannya pocket banget, portable, bisa dibawa kemana-mana. Udah gitu bisa nempel di belakang handphone kalian. Kualitas produknya juga nggak main-main. Bodinya kuat banget dan anti lecet. Connect ke handphonenya juga gampang banget. Kalian tinggal nyalain layar eksternal ini, lalu cek screen mirroring di handphone kalian dan langsung konekin aja. Layar ini udah real time. Apa yang terjadi di layar handphone kalian, begitu juga yang terjadi di layar Wian WSX80 secara langsung tanpa delay sama sekali. Buat kalian yang mau beli alat ini, kalian langsung aja cek link yang ada di bawah, atau kalau kalian nonton pakai TV, udah ada barcode-nya nih di samping. Oke, kita langsung bahas nih soal tragedi Trowok tahun 1959 dan tahun 1962. Jadi geng, Trowok ini sendiri adalah nama sebuah blok lembah perbukitan di Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya. Di dalam konteks perkeretaapian lama atau di zaman kolonial, nama Trowok ini pernah dipakai untuk menyebutkan titik operasi di jalur tersebut, sehingga kadang disebut juga sebagai stasiun Trowok. Dan menurut catatan sejarah, itu ada 3 kali insiden kereta api di Trowok ini yang tergolong fatal sampai dengan total korban jiwa mencapai ratusan orang. Tragedi Trowok ini nggak lepas dari peran stasiun Cipedei yang sangat krusial. Secara historis, stasiun Cipedei ini merupakan stasiun kelas 2 yang berada di wilayah Cinagara, Malangbong, Garut dengan ketinggian sekitar 772 meter di atas permukaan laut dan masuk ke dalam daerah operasi 2 Bandung. Stasiun ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1893 oleh pemerintah kolonial Belanda dan namanya diambil dari kampung tempat stasiun tersebut berada, yaitu Cipedei. Nah,
kondisi geografis di kawasan ini yang memang cukup menantang. Rel kereta apinya melintasi wilayah pegunungan Priangan Timur yang memiliki kontur naik dan turun yang benar-benar tajam, serta tikungan yang berkelok. Kombinasi antara kemiringan jalur dan tikungan ini membuat resiko kecelakaan menjadi lebih tinggi apabila kereta tidak dalam kondisi yang optimal. Nah, kalau dilihat dari arah perjalanan dari stasiun Ciawi atau Tasikmalaya, kereta bakal melewati tanjakan panjang dan curam menuju Cipedei ini. Setelah sampai di Cipedei, perjalanan bakal dilanjutkan dengan turunan tajam menuju stasiun Cibatu, Garut. Tapi tantangannya nggak berhenti sampai di situ, karena jalurnya kembali menanjak lagi ke arah stasiun Nagrek di daerah Bandung, lalu diakhiri dengan turunan panjang yang nggak kalah ekstrim sampai mencapai stasiun Cicalengka, Bandung. Rangkaian jalur seperti ini menuntut kendali kecepatan yang sangat presisi serta kondisi teknis kereta yang benar-benar prima. Jadi geng, kecelakaan ini pertama kali terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 1959. Jadi di saat itu nih geng ya, rangkaian kereta api 31 cepat rute Banjar Bandung itu dengan masinis yang bernama Pak Sukardi mengalami gangguan lokomotif. Nah, jadi gangguan pada kepala kereta. Lokomotif yang digunakan itu adalah tipe CC221. Saat melintas di jalur tersebut, tenaga mesinnya tiba-tiba melemah atau bisa disebut lost power, sehingga keretanya itu nggak mampu melanjutkan perjalanan seperti normal. Kondisi ini berbahaya banget geng, apalagi karena jalur yang dilalui memiliki tanjakan dan turunan ekstrim. Jadi susunan kereta ini juga cukup panjang dan cukup beragam. Di bagian depannya ada lokomotif yang mendorong rangkaian diikuti oleh 5 gerbong khusus yang disebut dengan decking dan 1 gerbong pengawal. Nah, di saat itu kereta ini juga menarik beberapa gerbong lain seperti kereta bagasi untuk barang, terus kereta penumpang kelas 2 dan beberapa kereta penumpang kelas 3. Di situ nggak semua gerbongnya terbuat dari bahan yang sama. Ada beberapa gerbong seperti bagasi dan sebagian kereta penumpang masih menggunakan dinding kayu, geng. Jadi bener-bener kayak zaman Belanda lah. Sementara bagian lainnya sudah memakai dinding baja yang lebih kuat. Di saat itulah penempatan gerbong decking dan gerbong pengawal ini bukan tanpa alasan. Jadi jalur antara stasiun Ciawi sampai dengan stasiun Cicalengka pada masa itu rawan pemberontak. Nah, di wilayah tersebut sering terjadi gangguan keamanan dari kelompok pemberontak DITII, yaitu Gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia yang mau mendirikan negara berbasis syariat Islam di Indonesia di masa itu. Jadi makanya dibuatlah rangkaian kereta itu sedemikian rupa. Para pemberontak ini sering melakukan sabotase terhadap kereta api. Serangan mereka biasanya bisa dengan cara merusak rel, penyerangan kereta secara langsung, hingga sampai tindakan yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian besar. Nah, karena itulah kereta ini dilengkapi dengan gerbong tambahan dan pengawal sebagai bentuk antisipasi. Di saat itu, meskipun sudah ada pengamanannya, ya, kondisi teknis seperti kerusakan lokomotif tetap bisa menjadi ancaman besar, apalagi di jalur pegunungan yang berat seperti di kawasan yang sedang kita ceritakan ini. Jadi, setelah lokomotif KA31 cepat itu mengalami gangguan, masinis dan kondektur akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan lokomotif penolong. Dihubungilah lokomotif penolong di saat itu. Mereka mengirimkan pesan menggunakan alat komunikasi telegram yang kemudian diterima oleh petugas di stasiun Cipendei. Pada saat itu, di Cipendei sendiri ada kereta api 324 yang ditarik lokomotif D52034 dengan masinis Pak Jarmo namanya. Lokomotif D52034 ini akhirnya dikirim ke lokasi untuk membantu dan membawa 1 gerbong tambahan, yaitu decking. Tapi setelah sampai di lokasi, muncullah masalah baru. Rangkaian kereta api 31 cepat itu ternyata terlalu berat untuk ditarik hanya dengan 1 lokomotif D52034 tadi. Akhirnya diputuskanlah kalau sebagian gerbong bakal ditinggal dulu di tempat itu dan nantinya bakal dijemput kembali setelah situasi memungkinkan. Lalu geng, kejadian selanjutnya, nah ini ada 2 versi nih geng. Mungkin gue akan menceritakan kedua-duanya ya. Jadi dari versi yang pertama ini, menurut Pak Daryo Wiharja, dia ini adalah pensiunan masinis depo Semarang Poncol. Jadi setelah bagian rangkaian dilepas, kondektur KA31 cepat itu meniup peluit panjang sebagai tanda kereta siap berangkat. Nah, itu kodenya tuh geng. Masalahnya, masinis D52034 itu salah menafsirkan kode peluit itu geng ternyata. Dia mengira itu tanda untuk mulai mendorong rangkaian.
bukan tanda keberangkatan biasa. Jadi miskomunikasi nih, salah paham. Yang mana akibatnya lokomotif D52034 mendorong rangkaian ke arah trowek. Karena posisi kereta berada di tanjakan yang cukup curam, dorongan ini membuat gerbong yang sudah dilepas ikut terdorong dan kemudian meluncur sendiri ke bawah tanpa kendali. Nah, jadi itu versi yang pertama. Nah, terus versi yang kedua dikatakan ini gara-gara sambungannya dilepas oleh orang yang gak dikenal. Jadi kayak disabotase atau dikerjain nih. Berdasarkan berita harian tahun 1959, versi ini dikatakan ada seseorang yang gak dikenal tiba-tiba datang, itu entah iseng atau memang niat jahat, sambungan antar gerbongnya malah dilepas. Karena beberapa gerbong di belakang nggak direm dengan baik ya, atau rem parkirnya kurang kuat. Begitu sambungan itu dilepas, rangkaian tersebut langsung meluncur cepat, turun sendiri ke arah trowek. Kenapa demikian ya? Karena memang jalurnya curam. Jadi ada dua versi tuh, geng. Kemudian setelah itu potongan rangkaian kereta api 31 itu mengalami larat atau meluncur liar tidak terkendali ke arah trowek. Nah, rangkaian kereta api ini akhirnya anjlok. Gerbong yang berdinding kayu terbalik dan hancur. Ada gerbong lain yang anjlok dan menghantam pinggir rel hingga robek. Dan beberapa gerbong lainnya juga ikut keluar rel dan rusak parah. Di saat itu, koran di Indonesia yang masih merupakan koran berita harian Belanda terbit pada tanggal 30 Mei 1959 itu melaporkan bahwa kecelakaan ini terjadi pukul 6:30 dan kereta ini sudah dipadati oleh penumpang, sementara tempat duduknya sangat sedikit. Alhasil, banyak penumpang berdiri dan bergelantungan di luar jendela dan juga pintu. Kecelakaan ini sampai menewaskan sebanyak 185 jiwa, geng. Nah, 185 orang tewas di saat itu. Nah, setelah kejadian, 2 orang masinis yang bertugas akhirnya ditangkap dan mereka langsung disidang di Tasikmalaya. Menurut Pak Daryo, kedua masinis ini itu akhirnya dibebaskan, nggak dinyatakan bersalah. Sebagai respon dari tragedi ini, dikeluarkanlah instruksi yang melarang rangkaian kereta api ditinggalkan di jalur tanjakan yang curam lebih dari 5 per mil. Nah, apabila dalam keadaan terpaksa, rangkaian ini harus dimundurkan ke stasiun terdekat atau ke tempat yang datar. Setelah itu, barulah rangkaian ditinggalkan dengan kondisi harus direm dan diikat sekuat-kuatnya. Nah, itu adalah tragedi yang pertama, geng, pada tahun 1959. Terus berlanjut lagi, tragedi yang kedua. Setelah 3 tahun berselang, dikiranya udah belajar gitu ya dari kejadian sebelumnya. Nggak taunya nih, geng, pada tanggal 24 September 1962, sebuah kereta api penumpang mengalami malfungsi pada sistem pengereman atau mengalami remblong, kemudian anjlok ke dasar jurang antara Trowek dan Cipendei. Nah, jujur, geng, kejadian ini mengerikan banget. Ada 130 orang yang meninggal dunia di saat itu. Nah, sebenarnya nggak banyak referensi yang menjelaskan tentang tragedi ini. Tapi kecelakaan ini membuat pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang dana pertanggungan kecelakaan kereta api dan sarana transportasi lain. Nah, pemerintah mulai belajar dari kasus itu. Nah, tapi nggak berhenti sampai di situ aja. Tragedi yang sama terulang lagi. Jadi ini adalah tragedi yang ketiga, tragedi Trowek pada tahun 1995. Tragedi ini disebut-sebut sebagai salah satu kecelakaan paling mengerikan yang pernah terjadi di wilayah itu. Nah, seperti apa kisahnya? Kita bahas sekarang. Jadi, geng, tragedi Trowek ketiga ini terjadi pada tanggal 25 Oktober 1995. Tragedi ini melibatkan kereta api Kahuripan dengan jurusan Jakarta Kediri yang terdiri dari 7 gerbong dan kereta api Galuh dengan jurusan Jakarta Banjar yang terdiri dari 6 gerbong. Awalnya, kereta api Kahuripan yang membawa sekitar 428 penumpang itu berangkat dari Jakarta sekitar pukul 16.00 atau jam 4 sore. Perjalanan itu berlangsung lancar tanpa kendala hingga tiba di stasiun Cibatu. Tapi sekitar pukul 23.00 diketahui kalau kereta api Galuh ini sudah lebih dulu berhenti di stasiun tersebut karena mengalami gangguan pada lokomotifnya. Di saat itu, kereta api Galuh ini sedang mengangkut sekitar 300 orang penumpang. Nah, akhirnya kereta api Kahuripan diarahkan untuk digabungkan dengan kereta api Galuh agar perjalanannya tetap lancar sehingga rangkaian kereta apinya jadi sangat panjang. Jadi kayak 2 kereta dijadiin 1 gitu. Nah, di saat itu ada 13 gerbong dengan ditarik oleh 2 lokomotif sekaligus. Rangkaian kereta ini melintasi jalur yang ekstrim di petak Warung Bandrek, Bumi Waluya dengan kombinasi tanjakan dan turunan yang sangat curam.
sebelum mereka menuju stasiun Cipendei. Kemudian, kereta api ini mulai berguncang-guncang tuh geng di dalam perjalanan. Guncangan ini semakin lama semakin keras saat kereta api melewati perbukitan di perbatasan Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Nah, tapi walaupun demikian, kecepatan dari kereta api tetap tinggi sejak meninggalkan stasiun Cibatu. Jadi sama sekali nggak ada tuh pengurangan kecepatan, dihajar terus sama masinisnya. Saat perjalanan berlanjut mendekati Trowek dan relnya menurun serta membelok hampir setengah lingkaran, masinis mulai menyadari adanya kejanggalan. Sistem pengereman ternyata nggak bekerja dengan baik, akibatnya kereta semakin sulit dikendalikan. Sementara jalur yang menurun membuat kecepatannya terus meningkat dan beberapa penumpang bahkan merasakan sensasi seperti terangkat dari tempat duduk karena laju kereta yang kencang banget. Ya gue yakin kalian pernah tahu ya, kayak misalkan kita naik mobil nih, terus ada tanjakan terus turunan, rasa-rasanya tuh kayak jantung mau copot. Atau ketika kita naik roller coaster, nah itu gambarannya kayak gitu tuh geng. Nah kemudian begitu melewati jembatan Trowek, tepatnya di jam 00:03 dini hari, rangkaian gerbong anjlok, lepas sehingga tidak mampu berbelok dengan baik. Dan menurut pengakuan salah satu penumpang, sebelumnya sempat ada petugas yang berlari-lari di kereta untuk menarik rem, tapi nggak berhasil. Akhirnya lokomotif pertama anjlok ke kanan menghantam tebing. Kebayang tuh mengerikannya gimana. Kereta api pun akhirnya berguncang dengan sangat keras dan kemudian gerbong kedua langsung lompat ke tebing setinggi 5 meter di kanan rel. Gerbong ketiga anjlok ke sebelah kiri rel dan gerbong keempat menabrak tebing di kiri rel juga. Sedangkan gerbong lainnya tetap bertengger di atas rel. Berdasarkan berbagai sumber, kecelakaan ini dikatakan terjadi di titik kilometer 241, kawasan Trowek, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Dampaknya itu cukup mengerikan. Ada 20 orang yang meninggal dunia dan 90 orang itu mengalami patah-patah geng. Nah sekitar 246 orang itu ada yang luka-luka juga tapi nggak begitu parah. Dan jumlah korban yang banyak ini menunjukkan betapa parahnya kecelakaan tersebut. Dan kalian bisa lihat sendiri dari dokumentasinya. Dan ini sekaligus menjadi pengingat resiko besar di jalur kereta pegunungan seperti di kawasan Trowek ini geng. 4 penumpang lainnya mengalami luka-luka berat dan ringan. Peristiwa naas yang menimpa kereta api Kahuripan terjadi sekitar pukul 00:03 dini hari. Nah lalu geng, proses evakuasi pun dilakukan. Begitu kabar kecelakaan diterima, berbagai pihak langsung bergerak ke lokasi. Petugas dari perusahaan umum kereta api atau Perumka di saat itu dari stasiun Tasikmalaya bersama dengan tim PMI, terus ada anggota Kodim, pihak kepolisian dan warga setempat langsung melakukan proses evakuasi. Tapi proses ini itu benar-benar berat. Hujan terus mengguyur yang membuat kondisi semakin sulit. Sementara akses menuju lokasi kejadian yaitu berupa jalan berbatu dan licin yang berada di area perbukitan memperlambat upaya penyelamatan. Di lapangan, petugas itu sempat mencatat kalau jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi mencapai 250 orang. Dan para korban kemudian dipisahkan berdasarkan kondisi luka yang dialami. Penumpang dengan luka ringan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti Puskesmas Ciawi dan Malangbong untuk mendapatkan perawatan awal. Nah, sementara itu, korban dengan luka berat serta korban meninggal dunia dievakuasi ke rumah sakit umum di Tasikmalaya supaya bisa ditangani lebih lanjut secara medis. Dan di saat kejadian, kondisi kereta memang sedang ramai penumpang geng, lagi padat-padatnya. Dan karena bertepatan dengan masa liburan sekolah. Nah banyak di antara penumpang itu adalah pelajar yang sedang berlibur. Dan untuk penumpang yang selamat, pihak dari Perumka itu menyediakan bis agar bisa mengangkut mereka semua dan melanjutkan perjalanan mereka menuju tujuan masing-masing. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, seluruh biaya yang timbul akibat kejadian ini ditanggung sepenuhnya oleh Perumka. Nah mulai dari biaya transportasi sampai biaya perawatan korban di rumah sakit. Dan juga pengurusan jenazah bagi korban yang meninggal dunia. Semuanya ditangani oleh Perumka. Dan setelah kejadian ini, diselidikilah ya penyebab dari kecelakaan. Kok bisa nih kecelakaan kayak gini berkali-kali terjadi? Akhirnya nih berdasarkan hasil penyelidikan Perumka, kecelakaan tersebut disimpulkan sebagai akibat kesalahan manusia alias human error. Hal ini disampaikan oleh IR Amin Abdurrahman sebagai staf Pusat Perencanaan dan Pengembangan Perumka dalam rapat kerja bersama DPRD Jawa Barat yang juga dihadiri oleh pihak Jasara Harja dan Dinas Lalu Lintas serta Angkutan Jalan. Di saat itu beliau menjelaskan kalau penyebab utama kecelakaan adalah keterlambatan dalam melakukan pengereman. Yang artinya kereta itu nggak segera direm saat memasuki jalur berbahaya alias diterabas terus sehingga kecepatan terlanjur tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Nah pada saat kejadian kecepatan kereta diperkirakan mencapai sekitar 110 km per jam. Padahal untuk jalur di kawasan Lembah Trowek ini batas maksimal yang ditetapkan itu cuma 50 km per jam. Dan perbedaan yang sangat jauh ini membuat kereta tidak mampu mengikuti kondisi rel yang berkelok dan menurun tajam. Jadi udah nurun kayak gini
ini langsung belok lagi. Otomatis kan bablas. Secara teknis, kereta tersebut sebenarnya udah dilengkapi oleh sistem pengereman udara tekan dengan tekanan sekitar 5 atmosfer. Dan sistem ini bekerja dengan cara menyalurkan tekanan udara dari lokomotif sampai ke gerbong paling belakang, sehingga seluruh rangkaian kereta bisa mengerem secara bersamaan. Harusnya itu udah aman banget, tapi di dalam kasus ini, walaupun sistemnya itu udah bagus, pengeremannya nggak dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga efektivitasnya menjadi terlambat dan tidak mampu mengurangi kecepatan secara optimal. Yang mana akibatnya ketika kereta memasuki jalur ekstrim di kawasan trowek, itu rangkaian sudah melaju terlalu cepat sehingga akhirnya keluar pada jalurnya dan menyebabkan kecelakaan yang mengerikan. Dan setelah tragedi trowek ini terjadi sampai 3 kali, nama trowek kemudian diganti menjadi Cirahayu. Nah, jadi kenapa diganti? Ternyata nama Cirahayu memiliki filosofis yang berarti air, rahayu berarti selamat. Jadi tadinya namanya trowek dianggap kayak waduh bawa sial nih. Ganti nama aja deh jadi Cirahayu. Yang mana pemilihan nama ini bukan sekedar perubahan administratif, tapi juga menjadi simbol doa dan harapan supaya setiap perjalanan kereta yang melintasi jalur tersebut berlangsung dengan aman. Dan pasca tragedi besar tahun 1995, berbagai kebijakan keselamatan mulai diperketat. Salah satunya yang paling utama adalah kewajiban bagi seluruh kereta yang melintasi jalur selatan Jawa Barat itu harus berhenti terlebih dahulu di stasiun Cipendei. Setiap kereta yang berhenti di stasiun Cipendei itu bakal menjalani proses pemeriksaan oleh petugas, dan pemeriksaan ini meliputi pengecekan sistem pengereman dan kondisi rangkaian kereta secara keseluruhan. Hal ini wajib dilakukan karena kereta yang tiba di stasiun tersebut sebelumnya sudah melewati tanjakan yang cukup berat, sehingga perlu dipastikan kalau sistem remnya masih bekerja dengan baik sebelum menghadapi turunan tajam berikutnya. Dan proses ini menjadi langkah krusial untuk menjamin keselamatan perjalanan. Gimana geng menurut kalian tentang cerita ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.